Saya kalau ditanya, Saya kalau saya ditanya, mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya, saya ikut siapa? Kalau saya ditanya, ditanya, saya ikut Yesus. saya ikut Yesus. Keren, saya ikut Yesus. Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya melihat sebuah podcast atau sebuah video di YouTube, di podcastnya Bang Denny Sumargo, yang berjudul lebih baik bukan Islam tapi merasa Islam. Kristen bertanya, Islam menjawab. Tetapi yang menarik adalah ketika dia ditanya sebenarnya dia posisi di mana. Justru Denny ini sangat luar biasa. Denny Sumargo ini menjawab dengan tegas, saya pengikut Yesus. Nah, ini berbeda dengan Pendeta Gilbert waktu ditanya. Kalau boleh saya mengatakan, ketika dia balik ditanya oleh Dr. Lee yang seorang mu'alaf atau seorang muslim, bertanya kepada seorang Kristen yaitu Pendeta Gilbert, apakah Tuhan kita sama, surga kita sama? Pendeta Gilbert dengan sedikit berkomentar, sedikit berputar, intinya bahwa Tuhan itu sama, agama itu sama. Tetapi saya suka sekali daripada Denny Sumargo ini, dia lebih berani mengatakan siapa dia. Dia pengikut Tuhan, dia pengikut sejati. Jadi, saudara-saudara, ketika orang lain seperti Ruben Onsu pergi meninggalkan Yesus atau tidak lagi mau mengikuti Yesus, tapi bagi Densu, justru ini kesempatan dia mau menyatakan bahwa dia pengikut Yesus. Keren, saudara-saudara. Pada waktu orang lain bertanya tentang siapa kita, harusnya kita tanpa ragu menyampaikan siapa Tuhan kita, siapa kita. Kita adalah pengikut Tuhan. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa yang dapat kita pelajari dari pernyataan atau beraninya Denny Sumargo menyatakan imannya bahwa dia adalah pengikut Tuhan yang sejati. Baiklah, coba kita dengar sebentar video cuplikan ini yang saya ambil dari atau saya lihat di podcastnya Denny Sumargo atau dalam curhatnya Bang Denny Sumargo. Saudara-saudara bisa perhatikan ini baik-baik. Saya coba putar untuk kita mendengar, melihat bersama-sama. Meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tahan dulu, saya nggak termakan langsung ya. Sebenarnya saya langsung ngeblend saya kalau ditanya, karena Saya kalau ditanya, saya mempelajari, kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus, gitu kan? wow, keren. Yesus dan Isa. Saudara-saudara, itu adalah sebuah pernyataan yang luar biasa dari Denny. Ketika dia ditanya tentang imannya, ketika dia ditanya tentang statusnya, dia dengan begitu berani, dengan begitu lugasnya menyampaikan, saya pengikut Yesus. Saat orang lain meninggalkan Yesus, saat orang lain mungkin ragu-ragu untuk berbicara tentang identitas dirinya sebagai pengikut Tuhan dan juga identitas Tuhannya, bagi Denny seorang public figure, dia berani menyatakan imannya bahwa dia adalah pengikut Tuhan atau pengikut Tuhan Yesus. Nah, orang-orang seperti ini yang kita butuhkan. Jadi kalau saya mau katakan begini, Denny ini kalau saya boleh sebut, Denny ini adalah artis rasa pendeta. Atau lebih tepat, Denny ini bagi saya adalah seorang pemberani atau seorang yang sungguh kuat di dalam Tuhan. Imannya kuat, karena itu dia berani mengatakan kepada Ustadz Dery, bahwa Ustadz Dery kalau saudara-saudara tahu, mereka juluki dia sebagai pemburu mu'alaf. Jadi dia banyak memu'alafkan orang. Ruben Onsu dia mu'alafkan, Bobon Santoso, orang-orang besar yang dia mu'alafkan. Tetapi ketika berjumpa dengan Denny, menarik sekali, Denny benar-benar tetap pada pendiriannya. Denny tetap menyatakan dia adalah pengikut Tuhan yang sejati. Walaupun kelihatannya Ustadz Dery sudah mencoba untuk berbicara kepada dia tentang
apapun keyakinan mereka, tetapi bagi Denny saat di YouTube ini, saat kepada publik yang begitu banyak menonton, dia mengatakan saya pengikut Yesus. Saudara-saudara, beranikah kita menyatakan iman kita pengikut Yesus? Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, satu-satunya jalan kebenaran hidup. Atau kita ragu, atau kita sedikit sungkan, atau kita sedikit perasaan. Sekali lagi, saat Pendeta Gilbert ditanya, kayaknya Pendeta Gilbert sedikit sungkan. Tapi bagi Denny, dia punya kesempatan, dia tidak sungkan, dia dengan beraninya menyatakan siapa dia dan siapa Tuhannya dan siapa identitasnya. Dia adalah pengikut Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari cuplikan tadi, video tadi, saya minta izin kepada Bang Denny untuk mengutip video tadi, tetapi saya juga mau menyampaikan beberapa hal sebagai pelajaran dari apa yang Denny kemukakan di dalam pernyataan beraninya. Dia mengatakan, kalau saya ditanya, saya pengikut Tuhan. Ini keren, saudara. Nah, saudara-saudara, saya tarik kesimpulan mengapa Denny itu berani mengatakan saya pengikut Tuhan. Saya pengikut Tuhan Yesus. Kalau saya ditanya, saya pengikut Tuhan Yesus. Kenapa dia berani? Tadi saya mendengar kesimpulan saya. Pertama, Denny bilang begini, dia pengikut Tuhan karena dia belajar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dia belajar. Mungkin belajar yang dimaksud adalah belajar tentang Alkitab, belajar tentang imannya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, apalagi bicara tentang Tuhan Yesus, Anda harus banyak belajar. Belajar dari mana? Belajar dari Alkitab. Belajar dari mana? Belajar dari pendeta-pendeta, saudara. Belajar dari hamba-hamba Tuhan yang khusus seperti pendeta Esra Soru, seorang yang teman sahabat saya. Dia adalah seorang apologet sejati. Belajar dari siapa nih? Elia Myron, belajar dari mereka, belajar dari pendeta Bambang Nursena. Masih banyak hal atau banyak orang yang bisa kita pelajari. Nah, karena itu mari kita belajar. Nah, apa pelajaran yang dapat kita angkat di dalam video ini? Yang pertama, saudara-saudara, menurut Lukas pasal 9 ayat 25-26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi membinasakan atau merugikan dirinya. Ayat 26, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi pertama, Denny telah melakukan firman Tuhan, yaitu dia tidak malu mengakui bahwa dia pengikut Yesus atau dia punya Tuhan bernama Yesus. Jadi Alkitab bilang, kalau kamu malu mengakui, aku juga akan malu mengakui. Jadi saudara-saudara yang mungkin sungkan untuk bicara tentang imanmu, tentang agamamu, belajar dari Denny Sumargo dan belajar dari Lukas pasal 9 ayat 26. Siapa yang malu, Tuhan pun akan malu. Dan saya percaya Tuhan tidak akan malu mengakui Denny dan orang-orang yang Kristen yang sampai hari ini tidak malu untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah pengikut Yesus. Saya percaya dia bukan malu nanti, dia justru akan dipermuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua, pelajaran yang kedua, mengapa dia berani mengatakan dia pengikut Tuhan? Karena saya yakin, Denny yakin bahwa dia punya Tuhan adalah bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tapi dia pengikut Tuhan Yesus. Berarti dia mengakui bahwa di hadapan orang, di hadapan Ustadz Dery, bahwa dia pengikut Yesus. Itu berarti dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, pasti selamat. Dalam Markus pasal 8 ayat 34 berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Dan sebelum itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya minta maaf sebelum saya menyinggung tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau kasih tahu bahwa waktu Denny Sumargo mengatakan dia pengikut Yesus, itu sebenarnya bukan tanpa resiko, saudara. Pertama,
resikonya menurut Alkitab ya, bukan menurut pandangan saya, menurut Alkitab dalam Markus pasal 8 ayat 38 mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi dua resiko sebenarnya. Waktu dia mau jadi pengikut Yesus, satu, dia harus sangkal diri. Itu sebabnya saya pikir dia berani mengatakan, karena ini bukan bicara tentang Denny. Kalau bicara tentang Denny, mungkin Denny bisa jaga perasaan Ustadz Dery. Mungkin Denny bisa perasaan dengan fans-fansnya. Tapi karena dia menyangkal diri, karena sebagai pengikut Yesus dia harus menyangkal diri, Denny berani mengatakan, saya pengikut Yesus, itu berarti saya punya Tuhan, ada Tuhan Yesus. Dia menyangkal diri. Dia tidak bicara tentang Denny. Banyak kali kita menjadi orang yang sungkan bicara tentang Tuhan. Karena kita masih melihat siapa kita. Kita masih melihat siapa orang di depan kita, teman kita. Kasih tahu, nanti bilang kita ekstrim dan sebagainya. Kasih tahu dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Nanti bilang kita terlalu egois, kristenisasi dan sebagainya. Ini bukan masalah itu. Ini bicara tentang penyangkalan diri. Yang kedua, pikul salib. Jadi kekristenan, waktu dia mengatakan dia pengikut Yesus, saya percaya dia siap untuk menderita. Apapun itu resikonya. Mungkin ketika dia menyampaikan dia sebenarnya dia pengikut Yesus, Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada banyak resiko. Saya tidak tahu resiko apa itu, tapi Alkitab sudah mengatakan kalau Denny bilang dia pengikut Tuhan, dia sadar. Dia mengaku itu di hadapan Tuhan, resikonya adalah dia harus pikul salib. Roma 10 ayat 10 dan 11 mengatakan begini, saudaraku. Tadi saya mengatakan ketika dia mengatakan dia pengikut Tuhan, berarti dia mengatakan Yesus adalah Tuhan yang menjamin keselamatan manusia. Sebab jika kamu, Roma 10 ayat 9, mulai dari 9, Roma 10 mulai dari ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ketika dia mengatakan dia pengikut Yesus, itu berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Dan orang yang percaya mengaku dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Yang kedua, mengapa dia berani mengatakan dia pengikut Yesus? Itu berarti Yesus adalah Tuhan, karena ayat 10 dan Roma 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi, saudara-saudara, percaya itu tidak bisa disembunyikan. Sebagai pengikut Yesus menurut menurut Injil di dalam Roma 10, maksudnya Roma 10 ayat yang ke-10, mengapa kita tidak boleh sekedar menutup-nutup siapa kita, pengikut Tuhan, dan siapa Tuhan kita. Karena Roma 10 ayat 10 dengan tegas mengatakan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi iman itu sebagai pengikut Yesus, kita mengatakan kita pengikut Yesus, berarti kita mengimani Yesus. Orang yang mengimani Yesus berani mengatakan dengan mulut sejujurnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau dia berani mengatakan dia pengikut Yesus, itu berarti dia berani mengatakan imannya, berani mengatakan siapa Tuhannya. Jadi saudara-saudara, ketika, maaf kalau saya mau bilang, mungkin saya salah, saya minta maaf, tapi ketika pendeta Gilbert dengan sedikit ragu-ragu, atau lebih saya bilang sedikit kabur bicara tentang Tuhan, dan dia mengatakan Tuhan sama. Bagi Denny ini adalah dia menyatakan dengan mulut, saya pengikut Yesus, itu berarti saya adalah orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan saya berbeda. Nah, ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, dia tidak akan dipermalukan. Jadi saudara-saudara, saya percaya bahwa kenapa Denny tidak malu mengakui Yesus di hadapan Tuhan. Karena pertama, dia tidak akan dipermalukan. Dia akan dipermuliakan. Yang kedua, kenapa Denny Sumargo berani mengakui dia pengikut Yesus? Karena Alkitab yang bilang, kalau kamu malu mengakui aku juga akan malu. Denny tidak mau itu. Dan terima kasih Bang Denny. Saya senang Anda. Jujur, saya senang Anda sudah ganteng, terkenal, punya duit. Jadi anak Tuhan Yesus. Luar biasa, Den. Bang Den, terima kasih. Ketika ditanya tentang sikap dia, Denny mengatakan kalau ditanya saya adalah pengikut Yesus. Ini satu pelajaran terakhir untuk kita. Kenapa Denny berani? Dan kenapa kita harus berani menyatakan itu kepada orang-orang? Satu,
kita sedang menyatakan identitas kita sangat jelas. Saya pengikut Yesus. Ada orang yang, maaf kata saya bingung. Agamanya apa, imannya apa. Padahal namanya Kristen. Tapi bagi Bang Denny ini kesempatan dia memperjelas siapa dia. Identitas jelas. Dia pengikut Tuhan. Dia orang Kristen. Dia penyembah Tuhan Yesus. Yang kedua, ini ketika orang bertanya, saudara jangan pikir begini. Kalau saya jawabkan ini kan podcast yang podcast yang bicara tentang toleransi dan kita harus menjawab dengan bijak. Saya kasih tahu saudara, yang bicara itu adalah Ustadz Dery di situ. Jadi Ustadz Dery saya percaya bahwa di tengah dia menghargai toleransi, dia berani menyatakan iman muslimnya atau iman Islamnya kepada Denny. Dia begitu vulgarnya bicara. Nah, kenapa kita tidak berani? Jadi, kesimpulan kedua, kita butuh orang-orang seperti Denny. Kenapa? Karena yang terakhir, ini kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tentang iman Kristen. Tapi juga sekaligus dengar. Ini kesempatan kita sampaikan atau kita memberitakan Injil dengan gratis, dengan mudah, dengan gampang, saudara-saudara. Sekali lagi, pesan terakhir bagi saya. Video ini saya buat adalah kesempatan orang dengar tentang Yesus, tentang iman daripada Denny Sumargo. Saudara-saudara, saya baca Roma 10, lanjut pada ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi saudara-saudara, perbedaan antara Pendeta Gilbert dalam podcast Richard Lee dengan Bang Denny dalam podcastnya curhat Bang Denny kepada Ustadz Dery berbeda sekali. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, ketika Richard Lee sebagai orang Islam yang bertanya kepada Gilbert mengatakan, Tuhan kita sama, tidak ada tuh surga kotak-kotak. Jadi muter-muter gitu ya. Tapi bagi Denny kesempatan dia menyampaikan siapa Tuhannya. Dan di dalam ayat ini bagus sekali dia bilang begini, ini kesempatan orang dengar tentang Tuhan kita dan iman kita. Karena dia bilang tadi, siapa yang bisa menyampaikan itu? Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi terima kasih Bang Denny. Bang Denny sudah memberitakan Yesus kepada orang lain. Tanpa sadar sudah menyampaikan berita tentang Yesus. Jadi orang perlu dengar tentang Yesus. Kalau orang lain bisa memperkenalkan dengan berani iman mereka, kenapa kita tidak berani menyampaikan pandangan iman kita? Yang kedua, dan ayat tadi mengatakan ini adalah kesempatan kita menyampaikan kabar baik. Seolah-olah mengatakan siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan Bang Denny? Siapa lagi kalau bukan para hamba Tuhan? Siapa lagi kalau bukan kita orang-orang Kristen yang mengakui sebagai pengikut Yesus? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagi saya, pertemuan kita dengan sahabat kita boleh omong bisnis, kita boleh omong pekerjaan, kita boleh omong karir, kita boleh omong segala sesuatu tentang perkembangan dunia ini. Tetapi jangan lupa untuk bicara tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa kita harus percaya bahwa ketika kita ditanya tentang iman kita, saya mau kasih tahu saudara bahwa ini adalah kesempatan untuk kita memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam ayat 17 ada yang bertanya, siapa yang mau dengar? Ini bukan urusan Anda, ada orang mau dengar atau tidak. Ini kesempatan untuk kita bicara tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. God bless you, saudara-saudara. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya.